Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah enggak sih? Begitu masuk usia 40-an, tiba-tiba tidur jeti barang mewah. Dulu kayaknya gampang banget. Begitu nempel bantal langsung terlelap. Sekarang, bolak-balik di kasur sampai subuh. Pikiran kemana-mana. Badan capek, tapi mata nggak mau diajak kompromi. Kalau Anda mengalami hal ini, Anda enggak sendirian kok. Banyak banget yang merasakan hal serupa. Perubahan hormon, stres pekerjaan, sampai gaya hidup memang bisa jeti biang keroknya. Tapi tenang, hari ini saya punya kabar baik. Kita akan bongkar rahasia dari para ahli tidur, cara mendapatkan tidur berkualitas tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Ini bukan sulap, tapi sains yang bisa kita terapkan sehari-hari. Penasaran? Pastikan nonton sampai habis ya. Karena setiap detiknya berharga untuk kualitas tidur Anda. Pertama dan yang paling fundamental adalah menciptakan suaka tidur di kamar kita. Coba deh lihat sekeliling kamar Anda sekarang. Apakah sudah jadi tempat yang paling nyaman untuk istirahat? Aturan pertama, jadikan kamar tidur hanya untuk tidur dan aktivitas intim bersama pasangan. Hindari kerja di kasur, nonton drakor sampai larut malam, atau bahkan makan di kamar. Kenapa? Karena otak kita perlu mengasosiasikan kamar tidur dengan istirahat, bukan dengan aktivitas yang bikin terjaga. Lalu, perhatikan suhunya. Suhu ideal untuk tidur itu cenderung sejuk, sekitar 18-22 derajat Celcius. Tubuh kita secara alami akan menurunkan suhunya saat akan tidur. Jadi ruangan yang sejuk bisa membantu mempercepat proses ini. Gelapkan juga ruangan Anda. Gunakan tirai tebal atau penutup mata. Cahaya, sekecil apapun, bisa mengirim sinyal ke otak kita bahwa ini waktunya untuk bangun. Terakhir, buat suasana senyap. Kalau lingkungan Anda berisik, coba gunakan penyumbat telinga atau white noise machine. Intinya, ciptakan gua yang nyaman untuk Anda beristirahat. Rahasia kedua adalah mengatur jam internal tubuh kita, atau yang biasa disebut ritme sirkadian. Ini seperti punya jadwal otomatis di dalam tubuh yang mengatur kapan kita merasa ngantuk dan kapan kita merasa segar. Cara paling ampuh untuk mengaturnya, konsistensi. Usahakan untuk tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ya, termasuk di akhir pekan. Saya tahu, godaan untuk balas dendam tidur di hari Sabtu itu besar sekali. Tapi, bangun siang di akhir pekan justru bisa mengacaukan jam tubuh Anda dan membuat Anda lebih sulit tidur di hari Minggu malam. Coba deh, terapkan selama 2 minggu dan rasakan bedanya. Selain itu, manfaatkan kekuatan cahaya matahari pagi. Begitu bangun, usahakan terpapar sinar matahari selama 10-15 menit. Buka jendela, duduk di teras, atau jalan pagi sebentar. Sinar matahari pagi ini seperti tombol reset untuk jam biologis kita. Ini akan memberitahu tubuh, "Hei, sudah pagi, waktunya aktif." Dan secara otomatis akan membantu mengatur waktu tidur Anda 14-16 jam kemudian. Simple, gratis, dan sangat efektif. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga, yaitu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Makanan dan minuman punya pengaruh besar loh. Hindari kafein setidaknya 8-10 jam sebelum tidur. Ingat, kafein itu bukan cuma ada di kopi, teh, coklat, minuman bersoda, dan beberapa minuman energi juga mengandung kafein. Efek stimulan kafein bisa bertahan lama di tubuh dan mengganggu kualitas tidur nyenyak kita. Begitu juga dengan alkohol. Mungkin segelas anggur terasa membuat rileks dan cepat mengantuk. Tapi faktanya, alkohol justru merusak arsitektur tidur kita. Anda mungkin cepat tertidur, tapi tidur Anda akan terfragmentasi, sering terbangun di tengah malam, dan kualitas tidur REM yang penting untuk pemulihan otak akan berkurang. Jadi, alih-alih alkohol, coba deh minum teh herbal yang menenangkan seperti chamomile atau teh peppermint 1 jam sebelum tidur. Makan malam juga perlu diperhatikan. Hindari makan besar, makanan pedas, atau yang terlalu berlemak 2-3 jam sebelum tidur. Proses pencernaan yang berat bisa membuat tubuh kita bekerja ekstra dan sulit untuk rileks. Kalau lapar di malam hari, pilih camilan ringan yang kaya triptofan seperti pisang, segenggam kacang almond, atau segelas susu hangat. Triptofan adalah asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon yang membuat kita rileks dan mengantuk. Rahasia keempat adalah mempersiapkan pikiran dan tubuh untuk tidur. Sebut saja ini ritual wind down. Sekitar 60-90 menit sebelum jadwal tidur, matikan semua layar gadget. Ya, handphone, tablet, laptop, TV. Cahaya biru yang dipancarkan dari layar ini bisa menekan produksi melatonin, hormon tidur kita.
Otak Jetty salah sangka. Mengira hari masih siang dan akhirnya kita Jetty susah tidur. Gantilah waktu scrolling media sosial dengan aktivitas yang lebih menenangkan. Coba mandi air hangat. Saat keluar dari kamar mandi yang hangat ke kamar yang lebih sejuk, penurunan suhu tubuh yang tiba-tiba ini akan memicu rasa kantuk. Anda juga bisa mencoba membaca buku fisik ya. Bukan dari gadget. Mendengarkan musik yang tenang, podcast yang membosankan, atau melakukan peregangan ringan. Teknik relaksasi juga sangat ampuh. Coba deh teknik pernapasan 4-7-8. Caranya gampang. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Ulangi beberapa kali. Teknik ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu mode istirahat dan cerna tubuh kita, sehingga detak jantung melambat dan pikiran menjadi lebih tenang. Menulis jurnal juga bisa membantu. Tuangkan semua kekhawatiran atau hal-hal yang ada di pikiran ke atas kertas. Ini seperti memindahkan beban dari kepala Anda, sehingga Anda bisa tidur dengan lebih ringan. Dan yang kelima, jangan lupakan pentingnya aktivitas fisik. Olahraga teratur adalah salah satu resep tidur nyenyak terbaik. Olahraga membantu mengurangi stres, memperbaiki mood, dan secara fisik membuat tubuh lelah sehingga lebih mudah terlelap di malam hari. Tapi, perhatikan waktunya. Hindari olahraga berat atau intensitas tinggi mendekati waktu tidur, karena ini justru bisa menaikkan suhu tubuh dan adrenalin, membuat Anda jadi susah tidur. Waktu terbaik untuk berolahraga adalah di pagi atau sore hari. Jalan kaki, jogging, bersepeda, yoga, atau berenang. Pilih mana yang Anda suka. Yang penting, bergeraklah setiap hari. Terakhir, apa yang harus dilakukan jika sudah di kasur tapi tidak bisa tidur? Aturan 20 menit sangat berguna di sini. Jika setelah 20 menit Anda masih terjaga, jangan paksakan diri. Bangun dari tempat tidur. Pindah ke ruangan lain yang remang-remang, dan lakukan sesuatu yang membosankan. Baca buku manual, lipat baju, atau dengarkan musik yang sangat pelan. Jangan nyalakan HP atau TV. Tujuannya adalah untuk memutus asosiasi antara kasur dengan rasa frustrasi karena tidak bisa tidur. Baru kembali ke tempat tidur saat Anda sudah benar-benar merasa mengantuk. Nah, itu tadi beberapa rahasia dari para ahli untuk mendapatkan tidur nyenyak setelah usia 40 tanpa obat. Kuncinya adalah konsistensi dan membangun kebiasaan sehat. Mungkin tidak akan langsung berhasil dalam satu malam, tapi dengan kesabaran, Anda pasti bisa mengembalikan kualitas tidur Anda. Ingat, tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan vital untuk kesehatan fisik dan mental kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Coba terapkan salah satu tips yang paling mudah dulu, dan lihat perubahannya. Jangan lupa tulis di kolom komentar tips mana yang mau Anda coba pertama kali. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba dan semoga tidur nyenyak.